Hai, nama saya Naomi Natania dari SMA Negeri 5 Surabaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian saya di LPB 2020. Yuk, disimak! World Health Organization atau WHO telah merekomendasikan physical distancing untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Beberapa negara termasuk Indonesia telah membuat protokol atau kebijakan yang salah satunya adalah sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, kondisi ini merupakan kondisi yang asing dihadapi baik pihak sekolah ataupun pihak pelajar. Menilik dari wabah besar yang terakhir terjadi sebelum COVID-19 itu terjadi 11 sampai 17 tahun yang silam pada tahun 2003 sampai 2009. Karena kondisi ini sehingga perlu dilakukan penelitian tentang dampak pembelajaran jarak jauh terhadap performa belajar siswa yang introvert dan yang ekstrovert. Teori kepribadian manusia dibagi menjadi introvert dan ekstrovert. Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa introvert dan ekstrovert memiliki cara memandang atau perspektif yang berbeda. Perspektif ini memengaruhi bagaimana introvert dan ekstrovert bertindak, seperti belajar, memimpin, dan memutuskan sesuatu. Skenario penelitian yang akan saya lakukan terdiri dari kelima poin ini sama pentingnya untuk diperhatikan, tapi yang paling penting diperhatikan adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini memerlukan metode yang baik untuk mendapatkan jawaban seakurat mungkin dari subjek penelitian. Berikut perumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian saya, di mana perumusan masalahnya adalah apa sih pengaruh dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh terhadap performa belajar siswa introvert dan ekstrovert. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pembelajaran jarak jauh terhadap performa belajar dan juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari siswa introvert dan siswa ekstrovert, terutama karakteristik yang berkaitan dengan pembelajaran. Walaupun pada lomba kali ini tidak mengharuskan pengumpulan data secara real, tetapi saya menyempatkan untuk membuat kuesioner yang direspon oleh 16 siswa SMA. Selain itu juga melakukan observasi melalui sosial media. Nah, dari observasi dan kuesioner ini ditemukan bahwa pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan adaptasi dari siswa-siswanya, dan adaptasi itu memiliki kesulitan maupun kemudahan. Seperti yang kita lihat, adaptasi siswa dalam menjalani pembelajaran jarak jauh memiliki kemudahan maupun kesulitan, di mana kemudahan itu salah satunya adalah keadaan mereka yang sendiri dan tidak bersama siswa-siswa yang lain menggugah kemandirian secara individual, karena harus mengeksplor pemahaman materi dengan sendiri melalui internet, melalui bimbel online, dan sebagainya. Selain itu, juga ada distraksi-distraksi yang dulu dirasakan saat sekolah offline, tidak lagi dirasakan saat pembelajaran jarak jauh. Lalu, selain kemudahan, juga ada kesulitan yang dihadapi oleh para siswa. Salah satunya adalah bahwa walaupun menggugah kemandirian secara individual, siswa tidak bisa sepenuhnya mandiri belajar dan merasa membutuhkan bimbingan dari guru untuk memahami materi lebih baik. Selain itu, kedisiplinan mereka juga lebih diuji saat pembelajaran jarak jauh, karena tidak lagi ada guru yang mengawasi secara langsung seperti saat sekolah offline. Ditambah lagi ada distraksi yang cukup memengaruhi, yaitu godaan HP lebih besar lagi saat pembelajaran jarak jauh dibanding dengan sekolah offline seperti biasa. Kenapa sih kemudahan dan kesulitan ini perlu disampaikan pada penelitian ini? Karena kemudahan dan kesulitan ini menjadi salah satu motif atau penyebab dari naik turunnya performa belajar siswa introvert dan ekstrovert. Membahas tentang introvert dan ekstrovert, istilah introvert dan ekstrovert itu pertama kali disebut oleh seorang psikologis yang bernama Carl Jung pada tahun 1920-an. Definisi introversi dan ekstroversi ini menurut Carl Jung adalah sebagai berikut. Jika dibahas Indonesiakan, intinya adalah introversi itu adalah jenis attitude atau kebiasaan yang memandang hidup dengan perspektif subjektif, sedangkan ekstraversi adalah jenis attitude atau kebiasaan yang memiliki ketertarikan diri pada objek-objek yang eksternal
Itulah definisi dasar dari introvert dan extrovert, di mana itu akan berkembang menjadi kepribadian introvert dan extrovert yang saling bertolak belakang. Sebagai contoh, jika dikaitkan dengan karakteristik belajar, extrovert ini lebih menyukai kegiatan belajar secara kelompok, sedangkan introvert lebih menyukai kegiatan belajar secara individual. Jika dikaitkan lagi dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, di realitanya pembelajaran jarak jauh ini meningkatkan kegiatan individual dengan bersamaan menurunkan kegiatan belajar secara kelompok, walaupun sebenarnya kegiatan online tidak menghalangi kegiatan belajar secara kelompok. Nah, bagaimana sih pengaruh itu terhadap introvert dan extrovert akan didapat dari kesimpulan penelitian. Ini adalah gambar skala ambivert atau ambivert personality continuum scale. Menariknya di sini tentang introvert dan extrovert, kita tidak akan menemukan orang yang 100% introvert atau 100% extrovert, tetapi manusia memiliki skala introvert dan skala extrovertnya sendiri. Sehingga jika kita mendengar orang berkata, saya ini seorang extrovert, itu lebih diartikan sebagai orang ini memiliki kecenderungan skala extrovert daripada skala introvert. Di sini kita bisa lihat istilah ambivert. Ambivert sendiri adalah definisi dari skala introvert dan skala extrovert yang sama-sama 50%, sehingga perbandingannya sama-sama 1:1. Nah, ini adalah metodologi penelitian saya. Penelitian saya akan menggunakan 50 siswa SMA dari SMA sekolah saya dengan jenis penelitian kualitatif. Nah, teknik pengambilan subjek penelitian ini akan dilakukan secara acak setiap kelas. Variabel dari penelitian ini adalah variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel confounding. Variabel bebas atau penyebab dari penelitian adalah pembelajaran jarak jauh. Lalu variabel kontrol atau yang dibuat kondisinya sama adalah kondisi physical distancing, umur remaja yang berumur 15-17 tahun, dan aktivitas yang dilakukan adalah bersekolah. Lalu variabel terikat atau yang menjadi akibat dari penelitian adalah performa belajar. Lalu yang keempat adalah variabel confounding. Variabel confounding atau pengganggu ini adalah variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh peneliti, yakni adalah latar belakang keluarga, di mana 50 siswa tidak bisa disamakan latar belakang keluarganya, dan kemungkinan siswa untuk tidak jujur atau tidak terbuka dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang saya memakai 3 metode, yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara. Kuesioner ini memakai Google Form, observasi secara langsung ke subjek penelitiannya, dan wawancara jika memungkinkan akan menggunakan tatap muka, kalau tidak memungkinkan akan menggunakan daring atau online. Nah, dari 3 pengumpulan data ini yang akan dikumpulkan adalah yang pertama data skala introversitas dan ekstraversitas siswa, cenderung kemana ekstrovert atau introvert. Juga dari 50 siswa ini lebih banyak yang cenderung introvert atau yang ekstrovert. Lalu yang kedua, kemampuan belajar. Kemampuan belajar ini akan dilihat dari 2 perspektif yang berbeda, yaitu pertama perspektifnya subjek, yaitu menurut subjek sendiri dia kemampuan belajarnya meningkat atau menurun. Lalu yang kedua adalah perspektif informan penelitian, yaitu pemberi informasi selain subjek, yaitu guru atau pengajar dan orang tua yang akan menyampaikan bagaimana kemampuan belajar subjek menurut perspektif mereka. Selain dari pertanyaan langsung, juga dari observasi peneliti sendiri, dari bagaimana tingkah laku subjek dalam melakukan aktivitas tertentu. Setelah mengumpulkan data, akan didapatkan hasil dari pengumpulan data tersebut. Hasil tersebut akan berupa hasil kuesioner, hasil data kualitatif, dan hasil data kuantitatif. Pertama, hasil kuesioner ini adalah hasil mentah dari pertanyaan di kuesioner yang berupa scoring, karena nanti kuesionernya akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab dengan skor.
dari skor 1 sampai 7, di mana 1 adalah tidak setuju, sedangkan 7 adalah setuju. Nah, dari scoring ini nanti akan diuji korelasi hingga bentuk suatu persentase, yaitu hasil data kualitatif. Selain hasil data kuesioner dan kualitatif tadi, ada juga hasil data kuantitatif. Hasil data kuantitatif ini berasal dari data yang berupa angka, seperti umur, lama pemakaian aplikasi, dan waktu belajar baik sebelum dan setelah PJJ. Dari analisis data tersebut, nanti data akan ditampilkan dengan cara tertentu. Cara-cara tersebut yaitu yang pertama diagram lingkaran untuk jumlah ekstrovert dan introvert secara keseluruhan. Setelah diagram lingkaran itu nanti akan dipisah menjadi diagram batang ekstrovert dan diagram batang introvert. Seperti pada penjelasan berikut ini, yaitu sumbu X akan menjadi keadaan pembelajaran baik pembelajaran normal dan pembelajaran jarak jauh, dan sumbu Y akan menjadi perkembangan kemampuan belajar dan motivasi belajar siswa. Nanti akan dilihat apakah meningkat dan menurunnya. Kesimpulan yang didapat dari analisis data tersebut akan berupa pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap performa belajar antara siswa introvert dan siswa ekstrovert. Apakah introvert ini menurun atau meningkat performa belajarnya, ataupun ekstrovert meningkat atau menurun performa belajarnya, itu tergantung dari data yang dikumpulkan dan dianalisis. Diketahui lagi, penelitian ini termasuk penelitian psikologi yang bersifat kualitatif. Karena itu, rancangannya bersifat fleksibel dan tidak berhipotesis. Tidak berhipotesis ini dimaksud dengan tidak bisa secara pasti ditentukan tanpa observasi secara langsung ke lapangan. Meskipun demikian, rancangan awal akan dibuat sebaik mungkin dan rencana yang terstruktur mungkin, serta pertanyaan yang sebaik dan berbobot mungkin supaya bisa mendapatkan data yang akurat dari siswa. Harapan dari kesimpulan yang akan didapat dari penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk sekolah dalam pembuatan metode pengajaran bagi siswa-siswanya yang alih-alih berlatar di sekolah yang offline, melainkan berlatar di kondisi yang baru, yaitu kondisi pembelajaran jarak jauh dan physical distancing. Demikian penjelasan penelitian saya tentang pengaruh pembelajaran jarak jauh pada performa belajar siswa introvert dan ekstrovert. Saya Naomi Natania, siswa SMA Negeri 5 Surabaya. Sekian, terima kasih.